Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audia Salsabila. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Politik yang berasal dari UPBJJ Surabaya. Saya di sini akan menjawab tugas dari mata kuliah logika. Pertanyaan yang pertama adalah, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebut dan jelaskan 3 dari macam jenis term tersebut, sertakan juga contohnya. Dalam logika, term adalah ungkapan atau konsep yang digunakan untuk mewakili objek, gagasan, atau entitas tertentu dalam suatu argumen atau pernyataan. Term dapat dibagi menjadi beberapa jenis, saya sebutkan 3 contohnya ya. Nomor 1, term universal atau umum. Term universal mengacu pada seluruh anggota suatu kelompok atau kategori. Ciri khasnya menggunakan kata seperti semua, seluruh, atau setiap. Contoh kalimatnya adalah, semua manusia adalah makhluk hidup, dan setiap siswa di sekolah harus mengikuti ujian. Yang kedua adalah term partikular atau sebagian. Term partikular mengacu pada sebagian angka dari suatu kelompok, bukan keseluruhan, biasanya menggunakan kata seperti beberapa, sebagian, atau ada. Contoh kalimatnya adalah, beberapa siswa gemar membaca, ada pohon yang tumbuh di tepi sungai. Yang ketiga adalah term singular atau khusus. Term singular mengacu pada suatu individu atau objek yang spesifik. Term ini biasanya menyebutkan nama atau identitas khusus. Contoh kalimatnya adalah, Presiden Indonesia saat ini adalah Bapak Prabowo dan Monas adalah ikon kota Jakarta. Pertanyaan yang kedua adalah, jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir, logical fallacy, bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Di sini jawaban saya adalah, sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran atau argumen yang tampak logis, tetapi sebenarnya cacat secara logika. Meskipun mungkin tampak meyakinkan, argumen yang mengandung sesat pikir tidak valid atau tidak kuat. Berikut adalah beberapa bentuk sesat pikir yang umum beserta cara menghindarinya. Yang pertama adalah ad hominem atau serangan pribadi. Mengalihkan argumen dengan menyerang karakter atau kepribadian lawan, bukan ide atau argumennya. Contoh, kamu tidak bisa dipercaya dalam masalah lingkungan karena kamu sendiri sering membuang sampah sembarangan. Cara menghindarinya adalah fokus pada argumen dan fakta, bukan pada orang yang menyampaikan argumen tersebut. Yang kedua adalah strawman atau manusia jerami, mengubah argumen lawan menjadi versi yang lebih lemah atau menyederhanakan secara berlebihan lalu menyerangnya. Contohnya adalah orang A, kita perlu mengatur penggunaan plastik sekali pakai, dan orang B, jadi kamu ingin kita kembali ke zaman batu tanpa plastik sama sekali. Cara menghindarinya adalah, dengarkan argumen lawan secara utuh dan jangan memelintir maksud mereka. Diskusikan argumen sebenarnya, bukan versi yang disederhanakan. Yang ketiga adalah false cause atau sebab palsu. Menganggap bahwa karena suatu peristiwa terjadi setelah yang lain, maka peristiwa pertama adalah penyebabnya. Post hoc ergo propter hoc. Contohnya adalah, setelah dia memakai kalung keberuntungan itu, nilainya jadi lebih baik. Maka kalung itu adalah pembawa keberuntungan. Cara menghindarinya adalah, jangan langsung mengasumsikan hubungan sebab akibat tanpa bukti yang kuat. Periksa apakah ada faktor lain yang mungkin mempengaruhi hasil tersebut. Tips untuk menghindari logical fallacy adalah, yang pertama, pahami struktur argumen, ketahui premis dan kesimpulan secara jelas. Yang kedua, cek fakta, pastikan informasi yang digunakan benar dan relevan. Yang ketiga, jangan terburu-buru menyimpulkan. Analisis semua bukti sebelum menarik kesimpulan. Yang keempat adalah, jangan gunakan emosi sebagai dasar argumen, fokus pada logika dan bukan perasaan pribadi. Dan yang kelima atau terakhir, belajar mengenali sesat pikir. Semakin Anda tahu, semakin mudah untuk menghindarinya. Cukup sekian dari saya, Audia Salsabila. Bila ada kesalahan, mohon maaf, dan jika ada koreksi tolong diberitahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.